Pemirsa, meskipun perputaran dana judi online pada 2025 turun sekitar 20%, namun pelaku terus beradaptasi dengan memanfaatkan kris dan berbagai instrumen keuangan digital sebagai jalur transaksi yang baru. Dan kondisi ini pun menunjukkan pemberantasan judol juga memerlukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh ekosistem pembayaran digital. Dan inilah dia editorial Media Indonesia edisi Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Waspadai Wajah Baru Judol. Bersama saya Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kangsong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi. Ya Bang, ini kita harus melihat datanya dulu. Kalau kita lihat di tahun 2024 ke 2025 ada penurunan 20%. Ya. Kita harus apresiasi dulu Pak Bang. Ya. 20% ini seperti apa menurut Anda? Ya, tentu kita harus apresiasi. Bagaimanapun sudah terjadi penurunan. Tetapi ini jangan membuat kita lengah. Karena penurunan 20% itu tetap menunjukkan bahwa judi online itu belum terkendali. Ya, kalau kita lihat data sebelumnya ya, tidak ada memang data pembanding, saya tidak menemukan misalnya penurunan dari 2023 ke 2024. Tapi ada data yang mengatakan bahwa proyeksi 2024 itu sebetulnya mencapai sekitar 900-an triliun ya, 981 triliun proyeksi 2024. Tetapi realisasinya kan 360-an. 359,41. Ya, 360. Ya. Itu artinya di 2024 proyeksi dibandingkan realisasi terjadi penurunan 37%. Ya, sementara penurunan dari 2024 ke 2025 20%. Artinya lebih rendah. Ya, penurunannya lebih rendah kan begitu ya. Lebih rendah mestinya lebih tinggi lagi karena kita menghitung persentase nih, bukan angka nominal ya kan begitu. Nah, tetapi sekali lagi apapun kita harus apresiasi, cuma sekali lagi ini belum terkendali loh. Karena nilainya masih tinggi, 286,84 triliun. Itu kalau bangun sekolah itu bisa 350.000 sekolah tuh, 340.000 sekolah bisa kita bangun itu. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah artinya dengan ada penurunan ini sebenarnya di ekonomi sulit seperti ini, jumlah pemainnya berkurang atau hanya nilai transaksinya saja yang bisa berkurang? Jadi seperti itu ya, bisa jadi karena ekonomi sedang sulit ya, sehingga jumlah pemainnya berkurang ya, karena dia tidak punya modal untuk berjudi, bisa seperti itu ya. Bisa juga karena memang begitu tegasnya ya, begitu bersemangatnya Satgas anti judi online ini begitu. Jadi ada beberapa faktor lah saya kira. Yang menarik ada modus baru menggunakan kris, tapi kita akan bahas setelah kita menyimak pemirsa. Adalah dia ulasan selengkapnya untuk Anda dalam editorial Media Indonesia. Waspadai wajah baru judol. PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu 155.459. Jadi memang besar sekali. Upaya pemerintah menekan praktik judi daring patut diapresiasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran dana judi daring sepanjang 2025 turun sekitar 20%. Secara angka, nilai perputaran dana judi online atau judol turun dari 359,81 triliun rupiah pada 2024 menjadi 286,84 triliun rupiah pada 2025. Angka itu menunjukkan bahwa penindakan pemblokiran rekening, penutupan situs, serta penguatan pengawasan mulai memberikan hasil. Namun, keberhasilan itu sama sekali bukan alasan untuk lengah. Justru ketika ruang gerak mereka dipersempit, pelaku judi daring menunjukkan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Mereka tidak berhenti, melainkan berganti cara. Temuan PPATK bahwa para pelaku kini memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan berbagai instrumen keuangan digital lainnya sebagai sarana transaksi harus menjadi alarm serius.
Digitalisasi sistem pembayaran yang semula dirancang untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara aman dan efisien, kini mulai dicoba dibajak. Inilah watak kejahatan cyber. Ketika satu pintu ditutup, mereka mencari pintu lain yang lebih sulit diawasi. Karena itu, perang melawan judol tidak boleh hanya berorientasi pada pemblokiran situs atau penangkapan pelaku. Yang sama pentingnya ialah memastikan seluruh ekosistem digital tidak menjadi tempat persembunyian baru bagi aktivitas ilegal tersebut. Kehadiran QRIS dan berbagai layanan keuangan digital merupakan lompatan besar dalam transformasi ekonomi Indonesia. Manfaatnya sangat besar bagi pelaku usaha, UMKM, hingga masyarakat luas. Karena itu, jangan sampai kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital tercoreng akibat penyalahgunaan oleh sindikat judol. Koordinasi antara PPATK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara jasa pembayaran, perbankan, serta perusahaan teknologi finansial harus semakin erat. Pengawasan transaksi mencurigakan perlu diperkuat dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis pola transaksi, dan mekanisme pelaporan yang lebih cepat. Celah sekecil apapun harus segera ditutup sebelum berkembang menjadi jalur baru pencucian uang hasil perjudian. Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan judi daring kini telah jauh melampaui aspek ekonomi. Ia telah menjadi ancaman sosial yang menggerogoti sendi keluarga, pendidikan, dan masa depan bangsa. Fakta bahwa pelakunya tidak lagi didominasi kelompok tertentu, melainkan telah merambah kalangan guru bahkan anak-anak, menunjukkan persoalan ini memasuki fase yang semakin berbahaya. Ketika seorang pendidik ikut terjerat perjudian, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi ekonominya, melainkan juga keteladanan moral yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi, apabila anak-anak mulai mengenal perjudian sejak usia dini melalui gawai yang mereka genggam setiap hari. Judol memang menawarkan ilusi kemenangan instan. Padahal yang sesungguhnya terjadi ialah proses penghancuran perlahan terhadap kondisi keuangan, kesehatan mental, keharmonisan keluarga, bahkan produktivitas masyarakat. Tidak sedikit tindak pidana lain, mulai dari penipuan, pencurian, hingga penggelapan, berawal dari keinginan menutup kekalahan akibat berjudi. Karena itu, pemberantasan judol harus dipandang sebagai gerakan nasional, bukan semata tugas aparat penegak hukum. Sekolah harus memperkuat literasi digital dan pendidikan karakter. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai anak. Lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan media massa juga harus terus mengingatkan publik tentang bahaya perjudian digital yang semakin lihai menyamarkan wajahnya. Penurunan nilai transaksi memang layak disyukuri, akan tetapi kemenangan sejati baru dapat diraih apabila negara mampu memutus mata rantai bisnis judi daring hingga ke sumber-sumber transaksinya, sekaligus membangun benteng moral masyarakat agar tidak tergoda. Sebab selama permintaan masih ada dan celah teknologi terus terbuka, sindikat judol akan selalu menemukan cara baru untuk bertahan. Negara pun dituntut selalu selangkah lebih maju daripada para pelaku kejahatan. Dan pemirsa, bagaimana wajah baru judi online harus kita waspadai? Kita akan bahas usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kami masih membahas bagaimana dengan wajah baru judi online, dan nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Ada Bapak Yunus Luat dari Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus, seperti apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Silakan. Salam sehat untuk tersebut. Izin kami pertama kita untuk saat ini pikir mengantisipasi wajah lain daripada judol ini, karena ini sangat beresiko kepada warga masyarakat kita, apalagi yang sudah candu. Pertama, saya mengapresiasi kerja dari
PPATK. Dua, Kepala PPATK Bapak Ivan Yustia Wardana sebagai intelijen keuangan. Juga kepada kepolisian Komdiki untuk terus bekerja sehingga ada bukti bahwa sudah diupayakan. Namun yang berbahaya sekarang bagaimana menggunakan QRIS untuk transaksi. Oleh sebab itu perlu disignifikan kembali fungsi dari patroli Siber Polri dan Komdigi harus bekerja keras untuk melindungi warga masyarakat kita. Tetapi bagaimanapun saya mohon izin dari Tanjung Selor, Kabupaten Blungan, Provinsi Kalimantan Utara tetap mengapresiasi kerja dari PPATK dan yang lain. Sehingga jadi penghasilan judul ini mencapai 359 triliun. Turun. Baik, terima kasih Pak Yunus. Kami sudah mendapatkan intinya. Jadi memang ada apresiasi dari Pak Yunus, tapi juga tetap harus merasa waspada karena ada modus baru, terutama yang menggunakan kris. Nah, Anda melihatnya bagaimana, Bang Usman, kris ini? Apakah memang menjadi lebih sulit untuk diidentifikasi atau seharusnya ya lebih santai-santai bisa Iya, sebetulnya tidak juga lebih sulit ya. Karena kan substansinya tetap kris itu kan dia akan mentransfer uang ke rekening kan. Rekening itu kan rekening penampung. Kan begitu ya. Justru ini malah lebih mudah sebetulnya untuk diidentifikasi. Ya, sebetulnya kan sekarang kan transaksi semua digital, itu antara lain selain memudahkan katakanlah nasabah begitu ya, tapi juga untuk memudahkan pemantauan, ya pemantauan, surveillance ya begitu ya. Jadi dengan digital itu kita tahu kapan orang bertransaksi, dari mana dia bertransaksi, siapa yang bertransaksi, kan sebetulnya bisa diidentifikasi. Ini technically-nya aja yang berbeda, tapi substansi tetap sama. Dia pasti transfer ke rekening penampung. Jadi bisa dilihat di rekening penampung itu perilakunya seperti apa. Maksudnya begini, kalau rekening itu menerima transfer terlalu sering begitu ya dalam jumlah tertentu, ini patut dicurigai rekening penampung ini begitu loh. Ini diduga kuat ya rekening penampung judi online. Tapi kalau kita lihat data, ternyata perputaran judi online menggunakan kris ini adalah 78,5% dari transaksi deposit. Iya, semua begitu. Semua transaksi apapun itu meningkat dengan adanya kris. Saya sekarang nggak perlu bawa dompet. Ya, saya mau belanja dimanapun sekarang pakai HP aja, pakai kris. Jadi itu fenomena umum begitu loh, fenomena umum. Tapi kalau disamarkan, ketika ada satu kemudahan teknologi yang memudahkan, maka orang pakai itu semua. Kan begitu. Tapi kalau misalnya ternyata modusnya adalah membuat seolah-olah ini kris milik UMKM, Anda melihatnya bagaimana? Ya tidak apa-apa, ya banyak memang yang kamuflase seperti itu, begitu kan. Bisa, tapi tetap bisa diidentifikasi. Sekarang kan persoalannya itu ada di rekening penampungnya loh, bukan di orang yang mentransfer itu. Sebenarnya problemnya ada di situ. Identifikasi bisa mudah di situ. Kalau ini soal UMKM ya gampang kok diidentifikasi. Berarti sebenarnya bukan masalah yang besar ya Pak Usman? Tidak sih semestinya begitu. Kita masih akan bahas saja di Parewar, Pak Bisa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saya masih bersama Bang Usman. Bang Usman, kalau tadi sebelumnya kita bahas bahwa sebenarnya ini bukan masalah yang besar untuk bisa melacak kris ini dari mana. Tapi sebenarnya apakah memang ada celah yang digunakan sehingga modus kris ini menjadi populer saat ini? Iya, tadi ini kan kris ini kan teknologi yang sedang populer sekarang dimanapun ya. Bahkan kita bisa bertransaksi di luar negeri juga bisa dengan kris. Bisa, yang sudah ada kerjasama dengan kita. Jadi ini sebetulnya fenomena umum. Ya semua transaksi bukan cuma judi online itu memakai kris sekarang sebagian besar. Mungkin kalau dihitung ya samalah angkanya 78% sekian itu. Jadi ini secara substansi bukan hal baru sebetulnya dalam konteks transaksi judi online. Ini hanya teknisnya saja yang berbeda, teknologinya saja yang berbeda begitu loh. Substansinya tetap dia akan transfer ke
rekening penampung begitu loh. Nah, Jadi soal rekening penampung, Iya. apakah memungkinkan ketika menggunakan kris, karena kita tahu kris bisa dipakai di beberapa negara di Asia Tenggara Iya. khususnya. Nanti kalau masuk ke rekening yang di luar Indonesia itu bagaimana? Apakah pengawasannya bisa lebih kita lakukan dalam negeri? ya kan kita bisa saja ada kerjasama karena itu di Satgas pemberantasan judi online itu ada melibatkan Interpol misalnya, kemudian melibatkan Polri ya dalam hal ini kan, Polri yang punya Interpol kan begitu. Ya. Kemudian dengan Kemlu misalnya, ya jadi kita bisa bekerja sama sebetulnya dengan mereka. Tapi dalam konteks pengawasan, dalam konteks kita tahu ada transaksi ke luar negeri, ya pasti kita tahu. Sekarang kan semua serba digital, seperti saya sampaikan tadi, ini kan dunia yang surveillance ya. Ya. Semua dipantau kita begitu ketika kita menggunakan digital. Orang tahu kok posisi kita di mana gara-gara kita bawa handphone kan Iya, gitu. ha. Pakai GPS misalnya gitu. Nah, 200 triliun itu masih jumlah yang cukup tinggi dan Tinggi artinya sekali. masih belum terkendali. Belum terkendali. Apa yang semestinya dilakukan pemerintah untuk bisa mengendalikan semua ini, Bang? Iya, jadi memang tentu harus paralel ya. Tetapi yang paling utama saya kira memang blokir rekening, Oke. ya pemantauan rekening oleh PPATK, kemudian oleh OJK dan otoritas keuangan lah begitu. Ya karena kalau rekening diblokir, maka tidak bisa bertransaksi kan begitu ya, tidak bisa bertransaksi. Ya dia bahkan bisa masuk daftar hitam nih orang yang punya rekening itu karena rekeningnya pernah dipakai untuk judi online begitu ya. Itu yang paling efektif memang Dibandingkan dengan blokir situs. misalkan blokir situs Oke, karena bisa muncul lagi begitu loh. Jadi ini harus terus dilakukan. Jadi harus dilakukan Harus dan juga terus harus dilakukan. semakin masif ya agar Betul, walaupun paralel ya pencegahan dengan pemberantasan begitu. Baik, terima kasih Bang Usman Sama-sama, atas Febri, insight-nya yang iya. dilakukan di hari ini. Dan pemirsa tentunya pemberantasan judul ini harus dipandang sebagai gerakan nasional saja, bukan semata tugas aparat penegak hukum. Dan negara pun dituntut untuk selalu selangkah lebih maju daripada para pelaku kejahatan. Demikian editorial Media Indonesia kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.